Shalom. Musim liburan Pak ya, banyak wajah-wajah yang saya belum kenal. Selamat datang di sini, selamat datang di Jogja. Mungkin liburan ya. Nah, itu tema bulan ini saudara, Fruitful Disciples. Sudah saya carikan gambaran pohon anggur yang menghasilkan buah. Karena yang sering dipakai adalah pohon anggur ya saudara ya. Oke, itu ayat tema kita, Yohanes 15 ayat 8. Boleh slide selanjutnya, saya bacakan saja. Yes. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kita belajar bahwa ada hubungan yang sangat erat antara menjadi murid Kristus dengan berbuah banyak ya saudara ya. Lalu ada juga versi bahasa Inggrisnya, boleh next slide. Nah ini bahasa Inggris. Sebentar, saya akan berusaha membacanya dengan baik dan benar. When you produce much fruit, you are my true disciples. This brings great glory to my Father. Gitu kira-kira ya. Duh malu deh kalau bacanya bahasa Inggris tuh. Jadi kalau kita murid Kristus yang sejati, tandanya adalah kita menghasilkan buah. Dengan demikian baru kita mempermuliakan Bapa yang kita sembah saudara. Nah, gambar saya di depan tadi kan itu gambaran pohon anggur. Pohon anggur ini menarik sekali saudara karena ternyata sudah sering sekali kita baca di dalam firman Tuhan ya. Slide selanjutnya. Nah itu di dalam perjanjian lama. Kurang besar enggak sih tulisanku? Nah pohon anggur ini adalah pohon yang dicatat di dalam Alkitab itu menjadi salah satu pohon yang dikembangkan oleh manusia di awal mula setelah itu air bah saudara. Saya bacakan aja ya, itu ayatnya Kejadian 9 ayat 20. Kejadian 9 ayat 20 saya bacain aja, saya punya di sini ya. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Jadi setelah peristiwa air bah, itu dicatat Nuh itu menjadi seorang petani, pohon anggur ini menjadi pohon yang dicatat, dikembangkan begitu ya saudara ya. Lalu itu ada banyak ayat juga yang sudah saya siapkan, ayatnya agak banyak saudara. Nah, ayat selanjutnya dari Mazmur 80 ayat 9 sampai 10. Mazmur 80 ayat 9 sampai 10. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan belum, yang satunya sebelumnya. Nah, telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Next. Nah baru, engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Jadi jelas bahwa bangsa Israel itu di dalam perjanjian lama digambarkan sebagai pohon anggur atau kebun anggur, begitu ya saudara ya. Yang diambil oleh Tuhan dari perbudakan Mesir dengan tangannya yang kuat, kemudian ditanam oleh Tuhan sendiri. Yeremia 2 ayat 21. Yeremia 2 ayat 21. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Jadi enggak sembarang pohon anggur, tapi dicatat sebagai pohon anggur pilihan saudara. Tapi ternyata yang dihasilkan, dia menjadi pohon anggur yang liar malah. Nah ini ayat selanjutnya, Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 ini karena agak panjang saudara. Kita baca bergantian ya. Saya yang ganjil, saudara yang genap, nyanyian tentang kebun anggur perikopnya. Oke, saya duluan ya. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Di tengah-tengahnya
dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Jadi ini gambaran Israel sebagai pohon anggur yang sudah gak kurang melihat segala kedahsyatan Tuhan ya. Dibawa keluar, tulah demi tulah ditimpakan kepada Mesir. Peperangan yang gak mungkin mereka menangkan pun di dalam Tuhan mereka memperoleh kemenangan. Di padang gurun mereka tidak bisa menabur tetapi mereka bisa makan cukup ya saudara ya, diberikan mana, diberikan daging bahkan. Jadi sudah apalagi sih yang belum dikerjakan oleh Tuhan gitu ya. Nah ini juga merupakan suatu nubuatan tentang pembuangan Israel. Karena mereka kemudian tidak menghasilkan buah yang seperti dikehendaki oleh Bapa, buahnya justru asam, yang dikerjakan adalah dosa, kejahatan, kelaliman, pemberontakan, ketidaksetiaan. Maka akhirnya pagar itu, penjagaan yang dari Tuhan itu diizinkan diambil. Sehingga singkat cerita kita tahu mereka masuk di dalam yang namanya pembuangan gitu ya saudara ya. Nah masih ada satu lagi. Dari Yesaya 15 ayat 1 sampai 8. Saya bacain aja deh ya. Yerusalem pohon anggur yang tak berguna. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya, ataukah membuat gantungan daripadanya untuk menggantungkan segala macam perkakas padanya? Sungguh, kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Kedua ujungnya habis dimakan api dan tengah-tengahnya sedang menyala. Bergunakah lagi itu untuk membuat sesuatu? Lihat, sedangkan waktu ia masih utuh tidak dipakai untuk sesuatu. Apalagi sesudah dimakan api dan terbakar, apakah masih dapat lagi dipakai untuk sesuatu? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar, begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Aku sendiri akan menentang mereka, walaupun mereka luput dari api, tetapi api akan memakan mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menentang mereka. Dan aku menjadikan negeri itu sunyi sepi oleh karena mereka berubah setia. Demikianlah firman Tuhan Allah. Di sini dingin nih. Nah, jadi jelas ya saudara ya, pohon anggur ini digambarkan sebagai orang Israel, bangsa Israel, yang diharapkan oleh Tuhan adalah buah yang manis, yaitu keadilan, kebenaran, tetapi yang dihasilkan justru adalah suatu buah yang asam. Nah, kalau kita baca tadi ya, kalau tadi dari foto yang di awal tadi ya, pohon anggur itu kan kayunya bukan termasuk kayu yang kuat seperti kayu jati begitu ya mungkin ya. Jadi kalau di zaman dulu, orang menanam pohon anggur itu dengan tujuan menikmati buahnya saudara. Kayunya itu bukan tidak menjadi suatu tujuan untuk dipakai sesuatu. Jadi buat bikin sesuatu enggak bisa, buat bikin perkakas enggak bisa, buat menggantungkan sesuatu aja dia enggak mampu gitu kan ya. Tapi kalau ketika saya belajar mempersiapkan hari ini saudara, ternyata menariknya di zaman sekarang katanya kayu pohon anggur itu karena memiliki kelenturan yang baik,
Dia bisa berguna untuk dibikin anyaman, saudara. Bisa dibuat anyaman dengan tujuan dekoratif gitu. Dan manfaat lainnya katanya itu kayunya itu ketika dibakar bisa menambah aroma pada masakan. Tapi jangan berdebat untuk hal yang bukan pokok masalahnya ya saudara ya. Kita harus mengerti tujuannya firman Tuhan mengajarkan kita ini adalah memang yang dimau oleh Tuhan itu adalah pohon anggur yang menghasilkan buah. Dan buahnya itu manis. Jadi enggak usah kayunya masih bisa dipakai kok gitu. Enggak, tujuan firman Tuhan itu mengajari kita pohon anggur yaitu engkau dan aku ini yang dimau Tuhan, kita boleh menghasilkan buah yang mempermuliakan Bapa di surga. Jadi kita belajar next slide yang tadi ya. Puji Tuhan saudara, tadi kan di dalam, nah itu kesimpulan yang saya catat ya, pohon anggur yang gagal ini adalah Israel. Yang sudah dipilih, ditanam, dirawat oleh Tuhan sendiri, tidak kurang suatu pun yang baik. Diharapkan menghasilkan buah yang baik, yaitu kebenaran, keadilan, ketaatan, tapi hasilnya justru buah anggur yang asam. Terus berbuat dosa, kejahatan, pemberontakan, mereka justru meninggalkan Tuhan, menyembah berhala-berhala dari bangsa-bangsa lain. Nah, maka karena gagal menjalankan fungsinya, yaitu menghasilkan buah yang baik, singkat cerita dibuang ke dalam api. Itu merupakan penggambaran bangsa Israel. Nah, next selanjutnya, puji Tuhan Alkitab kita bukan hanya perjanjian lama saudara, kita punya yang namanya perjanjian baru. Nah itu tolong dibukain, itu Yohanes 15. Yohanes 15. Nah, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, perikopnya berjudul pokok anggur yang benar. Saya bacain ya saudara ya, banyak toh ayatnya hari ini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini ayat tema kita tadi ya saudara ya. Jadi kita bersyukur saudara, Kristus datang, slide selanjutnya. Kristus datang, jadi Bapa masih tetap sebagai pengusaha, tapi sekarang pokok anggurnya itu adalah Yesus Kristus. Engkau dan aku orang percaya adalah ranting-rantingnya, carang-carangnya. Nah, jika kita rindu menghasilkan buah, kita harus memastikan kita ini melekat pada pokok anggur yang benar saudara. Karena ranting itu tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, jika dia tidak tinggal pada pokok anggur yang benar. Jadi gimana nih sekarang kira-kira, coba slide selanjutnya. Nah ini ayat ini yang 7b ini adalah ayat yang sangat kita gemari ya saudara. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wah senang banget ini. Tapi kita seringkali lupa bahwa ini adalah satu kesatuan, konteksnya adalah frasa yang depan ini enggak boleh kita tinggalkan. Ada syaratnya saudara, jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi di situ ada yang namanya kita ini sinkron dengan kehendaknya Tuhan. Ada yang namanya kita mengenal Tuhan dan kita tinggal di dalamnya. Nah, saya punya cerita saudara. Ini kisah tentang anak saya yang kecil. Jadi rencananya dia itu akan maju lomba dance dengan seorang teman yang umurnya kira-kira seumuran. Anak saya umurnya sekitar 9 tahun. Setelah memutuskan mau maju lomba bersama, maka
kami sebagai orang tua ya, mamah-mamah mulai memikirkan baju gitu kan ya. Mulailah terjadi masalah saudara. Kenapa terjadi masalah? Karena selera anak saya, sebutlah namanya A, berbeda dengan selera anak sebelah, sebutlah namanya C. Selera berpakaian saja berbeda, itu enggak ada masalah. Tapi ketika mereka mau maju lomba sebagai satu kesatuan, itu harus ada yang namanya keselarasan, betul ya saudara? Kan enggak bisa terus nanti anakku, aku maunya pakai baju outfit kayak gini, dia pakai baju yang lain lagi, suka-sukanya sendiri. Yang penting kita maju bersama, gitu kan enggak bisa ya. Harus ada keseragaman gitu kan ya. Nah, pusinglah kami orang tua ini berdua karena seleranya itu jauh berbeda saudara. Jadi yang sana mau, anak saya enggak mau. Yang sini mau, sebelah sana enggak suka. Gitu singkat cerita. Ini baru perkara baju saudara. Kalau enggak ada keselarasan, mau maju bersama itu sulit. Ya kan? Lah bagaimana kita dengan Allah Bapa? Selama ini apa yang kita minta, apa yang kita kehendaki? Apakah ada di dalam hati kita seperti yang Tuhan kehendaki? Yaitu kerinduan untuk menghasilkan buah yang banyak, yang baik, yang mempermuliakan nama Bapa di surga. Jangan-jangan selama ini yang masuk kategori minta apa saja ini semua adalah hal-hal yang bukan salah ya saudara, tetapi hanya untuk aku dan aku. Aku maunya begini Tuhan, aku maunya begitu Tuhan. Kayak gitu. Mungkin kita belum memiliki suatu pemahaman bahwa kalau yang Tuhan mau itu adalah kita menghasilkan buah. Kalau kita belum sinkron dengan Tuhan, belum selaras dengan kehendaknya Tuhan belum jadi kehendaknya kita, yang kita minta itu kita hendak habiskan hanya untuk memuaskan keinginan daging kita sendiri, ya jangan heran kalau rasanya kok katanya minta apa aja kan Tuhan kasih. Mana kok aku enggak dapat, enggak terima. Ayatnya salah Pak ya, gitu kan. Nah ternyata mungkin pemahaman kita yang masih belum sesuai saudara. Tapi ketika kita tinggal di dalam Tuhan, firman-Nya tinggal di dalam kita ngerti tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita adalah menghasilkan buah, barulah. Maka apa yang kita minta itu adalah hal-hal yang mendorong kita untuk menghasilkan buah saudara. Hal-hal yang bisa membawa kita menghasilkan buah yang seperti yang Tuhan mau, bukan lagi buah yang asam tadi. Nah, next slide selanjutnya. Nah, ini kita mengecek diri kita sendiri ya saudara. Kita ikut Tuhan berapa tahun, masing-masing mungkin angkanya enggak sama. Apakah kita sudah menghasilkan buah nih? Kalau kita merasa sudah berbuah, kualitasnya seperti apa? Apakah masih asam, masih dosa-dosa yang kita kerjakan? Ataukah puji Tuhan sudah manis dan sudah banyak? Ya, slide selanjutnya. Nah, kalau kita belum menghasilkan buah atau buahnya itu asam, kira-kira masalahnya di mana nih? Kalau kita nggak pernah berpikir di sini, berarti belum sinkron nih dengan kehendaknya Tuhan. Jadi jangan ngomong kalau kita ini sudah tinggal di dalam Tuhan, saudara. Kalau kita belum ada pemahaman ini. Nah, seringkali yang perlu kita waspadai adalah hal yang kita kira sudah benar, ternyata nggak benar, saudara. Saya punya contoh saudara, saya bawa sebagai ilustrasi ya. Berapa hari yang lalu anak saya itu yang besar berkata, ini kabel charger handphone ya saudara ya, semua familiar ya kan. Mah, tolong diganti dong kabelku udah jelek gitu kan ya. Nah lalu pemahaman saya adalah handphone itu kalau dicas, kepalanya adaptor ini yang enggak boleh diganti saudara. Tahu saya begitu. Asalkan kabelnya itu tipenya sama, sini masuk, ke handphone masuk, berarti enggak ada masalah. Pikir saya begitu saudara. Maka di rumah kan ada juga kabel yang lain nih, dari colokan charger yang lain. Saya cabut, saya aplikasikan untuk mengecas handphone anak saya dengan ini kepalanya dia saudara, punyanya dia, handphonenya dia. Ternyata enggak berhasil saudara. Saya baru tahu loh saudara. Wah ya ampun deso banget ya. Terus saya tidak menyerah. Saya cari lagi kabel yang lain. Yang dengan tipe yang sama. Lah kalau tipenya enggak sama kan jelas enggak masuk. Ya kan. Ini sudah saya cari yang tipenya sama. Saya cari 2 kabel yang lain lagi dan hasilnya tetap tidak berhasil. Sampai di layar handphone anak saya itu keluar notifikasi saudara. Yang intinya adalah ini pengisian daya tidak berhasil. Solusinya adalah silahkan mengganti kabel. Wah memang sekarang namanya smartphone ya saudara ya.
Dia tahu masalahnya di mana, dia tahu solusinya bagaimana. Lah, kita kadang kalah loh mungkin sama smartphone. Kita kok enggak menghasilkan buah ya enggak peduli juga mungkin kita ya kan. Kalau kita mengisi handphone, kita tahu tujuannya jelas. Kita mau dayanya terisi kembali supaya segera kita bisa fungsikan sebagaimana yang kita mau kan gitu. Tapi kalau kita ikut Tuhan, apakah kita memiliki tujuan yang sama seperti yang Tuhan rindukan ada di dalam hidupmu dan hidupku? Jangan-jangan tujuannya aja kita nggak ngerti saudara, atau tujuannya nggak sama. Jadi kita kadang mungkin belum terlalu peduli, apa sih menghasilkan buah itu apa sih gitu kan ya. Jadi nggak berhasil, kita merasa ya ini kayak yang saya tadi pikir ya, sudah benar ini kan nggak apa-apa kan, nggak ada masalah kan diganti kabelnya, yang penting ininya kan tetap sesuai. Ternyata nggak berhasil saudara. Jadi kita justru harus mewaspadai ketika kita ini sudah merasa, aku udah bener kok, hidupku nggak aneh-aneh. Rajin kok aku ke gereja, komsel juga aku rajin. Loh itu bagus loh saudara. Tapi di mana kita ngerti kita sudah melekat kepada Tuhan atau belum? Coba dicek outputnya, hasilnya. Apakah sudah ada buah yang nyata di dalam hidup kita? Kalau ternyata belum ada buahnya, kita harus tanda tanya nih. Salah di bagian mana ya? Kok aku ikut Tuhan sekian tahun belum menghasilkan buah? Buahnya apa sih? Nah, buah itu ada beraneka ragam ya saudara ya. Kalau di dalam kerohanian mungkin bisa kita cek dengan gampang dari ini ya, next slide itu. Galatia 5 ya 22 sampai 23 itu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau kita mau cek mungkin lebih gampang begini ya saudara ya. Coba cek kita ikut Tuhan tuh kasih di dalam hidup kita sudah bertambah belum? Sukacita ada enggak? Damai sejahtera ada enggak? Kesabaran, kemurahan itu ada enggak? Ditambahkan enggak di dalam hidup kita? Ngeceknya mungkin simpelnya begitu ya saudara ya. Belum lebih lanjut nanti ya namanya buah itu kita juga menghasilkan murid-murid rohani. Tapi juga harus jelas ini karakter itu di dalam kehidupan kita itu bagaimana. Apakah sungguh-sungguh kita ini ikut Tuhan sudah benar. Kalau sudah benar harus ada hasil yang nyata yang benar saudara. Ingat buah itu segala hasil baik yang kita hasilkan itu memang kalau kita bicara tentang pohon yang menghasilkan buah itu bukan hal yang spontan ya saudara ya. Enggak ada kan orang tanam benih hari ini besok langsung keluar buahnya. Ada proses, tapi itu merupakan suatu proses yang alami dan kalau pohon itu mendapat nutrisi yang baik, benihnya udah jelas baik, maka buahnya harus ada saudara. Kalau tahun-tahunan kita nanam pohon mangga harapannya ya menuai pohon mangga berarti buah mangga ya kan. Kalau buahnya udah ditanam bertahun-tahun buahnya enggak ada hasil yang nyata, kita kan harus tanda tanya nih, apa yang salah? Kita ikut Tuhan berapa tahun? Kok enggak ada buah yang nyata? Apa yang salah? Kita pernah merenungi enggak? Atau kita sibuk, mauku gini Tuhan, mauku gitu Tuhan, yang ini tolong Tuhan, yang itu. Itu enggak salah loh saudara. Memang pengharapan kita itu harus di dalam Tuhan. Di dalam seluruh kehidupan kita, kita percaya Tuhan itu Allah yang pelihara. Tapi kita harus mengerti kerinduan dari Tuhan Bapa yang kita sembah adalah kita menghasilkan buah. Jadi kalau nggak usah lihat tetangga sebelah ya kan. Kalau ngecek ya ngecek diri kita sendiri. Sudah bertumbuhkah buah roh itu di dalam kehidupan kita ataukah belum? Jadi kalau kita ini ada orang yang masih mau menegur saudara, bersyukur. Jangan sibuk defend. Saya punya contoh terakhir saudara. Jadi anak saya yang kecil ini kemarin berapa hari yang lalu saya dapati dia kurang benar ketika memakai seragam. Karena perempuan, jadi kan pakainya rok ya. Seragam itu kan roknya ada resletingnya terus ada kaitnya kan saudara. Benar ya? Nah itu kan sudah dia putar di belakang jadi dia enggak lihat. Ketika saya lihat, haknya itu enggak terkunci, artinya terlepas, resletingnya sudah benar. Maka sebagai mama yang normal dan baik, enggak mungkin kan saya diem aja ya kan.
Ya kalau nggak normal, biarin nanti kalau melorot biar dia malu gitu kan jahat banget ya kan, nggak mungkin. Maka saya memberikan masukan, non itu belum terpasang loh kaitnya rok. Lalu anak saya kalau respon yang benar gimana? Oh iya toh mah, apa lepas lagi ya? Gitu kan ya harusnya ya. Atau kalau kesulitan tolong deh mah dibantu pasang gitu kan ya. Enggak, kalau anak saya gini saudara. Apa sih mah? Aku udah pasang kok. Sudah mah. Iya, tapi posisi saat ini mama lihat itu terbuka nak. Dibenerin dulu. Wah aku tuh udah pasang kok. Mama bilang belum. Gimana sih? Kalau yang kenal anak saya bisa bayangin ya saudara ya. Jadi inti tujuan tegurannya itu enggak masuk. Tapi dia malah sibuk defense saudara. Wong sudah kok gitu. Loh ya meskipun sudah kenyataannya sekarang posisi itu lepas gitu loh. Lah apa mau dibiarin sampai sekolah, nanti nek amit-amit melorot kan ya dia malu. Meskipun dia pakai short, pakai celana dalamnya saudara, tapi kan tetap malu. Nah akhirnya saya benerin saudara kancingnya. Nah ini loh hal sepele di dalam hidup kita. Ketika teguran datang, saya sendiri itu juga orang yang kayak gitu saudara. Apa sih? Sudah kok, salah lagi. Apa sih? Gitu. Kalau firman Tuhan menegur kita atau ada kakak rohani, orang tua mungkin yang memberi kita masukan. Enggak benar loh ini sikapmu. Harus diluruskan ini, Tuhan enggak berkenan. Ngapa sih? Sudah ya aku tuh jam doa enggak bolong. Ibadah minggu tertib. Pelayanan jalan. Enggak ada yang salah, hidupku tuh enggak neko-neko, enggak aneh-aneh. Loh lah, tapi nyatanya buahmu belum kelihatan. Nih, sama adik gampang marah. Ya, kayak saya ya kan zaman dulu ya Tomah. Sama adik belum sabar. Ya kan, meskipun adiknya emang kadang ngeselin sih, ya kan, oh enggak tuh ada yang enggak terima di belakang. Ya, tapi buahnya harus nyata bisa dilihat orang saudara. Kita kan ikut Tuhan bukan mistis kan, buahnya itu harus kelihatan. Kalau kita merasa sudah, ternyata output yang kita hasilkan belum, ya kita harus rendah hati belajar lagi. Amin saudara. Jadi coba cek buah kita. Nah itu slide terakhir saudara. Slide terakhir. Nah kembali ke yang tadi ayat tema kita ya. Kita cek diri kita sendiri apakah kita ini sungguh-sungguh sudah menjadi murid Kristus yang sejati. Kalau iya maka kita akan menghasilkan buah. Buahnya bukan buah yang asam saudara. Kalau buah yang asam itu enggak usah di dalam Tuhan. Kita hidup semau kita sendiri udah jelas itu buahnya asam semua di hadapan Tuhan. Iri hati, ya toh, pertikaian, tetangga sebelah beli motor baru, kapan ya aku juga mau beli yang baru. Nah misalnya, tapi kalau kita memastikan diri kita ini ternyata buahku kok mandek kita stuck di sini ya, kok kurang banyak ya, kok kurang manis ya, belum bisa menjadi kesaksian ya. Nah kok coba cek lagi gimana kita jadi murid Tuhan, apakah sudah murid yang sejati. Ingat saudara, kita menghasilkan buah bukan untuk kita terima keselamatan loh ya. Ini kita menghasilkan buah bukan dalam tanda kutip sogoan supaya menyenangkan Tuhan tuh maksudnya, ya Tuhan karena aku orang baik diselamatkan ya. Enggak loh ya, jangan kebalik loh ya. Karena kita sudah diselamatkan dulu, kita melekat kepada pokok anggur yang benar, maka harus ada output hasil yang sesuai saudara. Kita tinggal di dalam Tuhan, ya harus ada output yang sesuai. Jangan seperti contoh anak saya tadi saudara. Jadi anak saya itu sumber inspirasi saya ya saudara. Seperti Pak Gem itu sumber inspirasinya kan anaknya itu si Obaja gitu ya. Nah anak saya yang kecil itu ketika dia berbuat keonaran saudara, terus saya berikan teguran. Kadang kan sebagai mama tuh bukan amnesia ya saudara, tapi saking mangkelnya. Mungkin mama-mama di sini juga pernah ya kayak saya. Ya ampun anaknya sopo toh iki gitu, pernah enggak? Lalu anak saya menjawab dengan sangat rohani saudara. Anaknya Tuhan Yesus. Wow amin, puji Tuhan. Tapi saudara kalau suruh berdoa, aku tuh malu ya kalau disuruh berdoa. Saya langsung, katanya anaknya Tuhan Yesus disuruh berdoa malu. Ini Tuhan Yesus yang sebelah mana? Yang kamu ikuti nak. Benar enggak saudara? Loh, belum suruh menghasilkan buah yang lain loh. Doa aja malu. Lah ini kan dipertanyakan tuh ya.
Bener nggak sih? Padahal kalau dinasehati mamanya nggak mau bilang anaknya mama gitu, enggak. Anaknya Tuhan Yesus. Wow. Berarti harusnya nggak usah mama tegur, udah luar biasa dong hidupnya. Wah, udah lurus jalannya. Seharusnya. Jangan cuma dijadikan sebagai omongan yang kelihatan rohani kan ya saudara. Hidup kita juga kayak gitu. Yang Tuhan mau tuh bukan kita kelihatan rohani, tapi sungguh ada buah yang nyata, itu yang sulit. Ya toh? Apakah saya sudah menang? Ya tentu belum ya kan. Jadi kita semua berjuang bersama-sama. Masih terus berproses. Tapi jangan sampai kita enggak memiliki tujuan yang sama seperti yang Tuhan mau ada di hidup kita. Itu masalah kita saudara. Karena seringkali kita bahkan enggak kepikiran kok, apa sih ngomongin apa sih ini di gereja ini berbuah tuh apa sih? Itu mungkin kadang kita enggak ada kepikiran seperti itu karena memang mungkin ya pergumulan hidup yang sukar, yang sulit, yang pelik ya. Jadi kita sulit untuk memikirkan gitu. Nah, kita hari ini belajar bahwa kita sebagai murid Kristus yang sejati, tandanya adalah kita menghasilkan buah. Seperti kalau Pak Gem pernah tanya ya kan, coba nanya kepada orang terdekatmu, aku setahun ini ada perubahan enggak ya? Hidupku lebih baik enggak? Karakterku, sifatku lebih baik enggak gitu? Aku lebih sabar enggak Pak, Mah gitu. Katanya Pak Gem, kalau pasanganmu jawabnya lama, artinya belum saudara, ya kan? Enggak enak aja mau jawab ya kan? Kalau jawabnya gimana ya, berarti belum saudara, sudah berarti kita akui aja kita masih harus terus perlu bertumbuh gitu kan ya. Kalau sudah ya mesti jawabnya gampang. Tapi saya nanya enggak ya enak ya, enggak usah ya. Enggak saudara, ya kita masih terus berproses karena kita rindu menyenangkan hati Tuhan itu tulus. Karena kita tahu kita sudah ditebus, kita tahu kita sudah menerima segala kebaikan Tuhan. Tapi ingat, belajar dari tadi perjanjian lama ya. Kalau kita ini mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan berhasil berbuah baik sesuai yang Tuhan mau. Maka kita harus melekat kepada pokok anggur yang benar, yang sejati. Kita harus punya tujuan yang sama seperti yang Tuhan mau ada di hidup kita, yaitu menghasilkan buah yang mempermuliakan Bapa di surga. Amin, saudara. Pemain musik.